Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa, membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang kecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari Minggu kemarin, ini adalah lanjutannya. Hal yang paling utama atau paling kita ingat adalah Yesus mengutus ke-12 rasul yang disebut nama-namanya. Saudara-saudari terkasih, kalau kata rasul itu ditulis, itu artinya memiliki makna tertentu. Maka istilah sekarang ini yang digunakan 12 rasul, kata rasul itu ya, sekarang biasa dipakai juga untuk istilah kita zaman sekarang, disebut dengan rasul awam. Jadi ada rasul kok yang tidak awam. Apa itu sebenarnya rasul ya? Jadi rasul yang dulu digunakan nama itu disebut untuk para murid-murid Yesus yang diutus dan disebut rasul, dan juga hari ini disebut juga untuk semua orang disebut dengan rasul awam. Ya, awam itu artinya bukan yang ditabiskan. Nah, kenapa kata rasul itu bisa dipakai atau digunakan? Tentu kata itu memiliki suatu arti yang disebut dengan tadi kata yang kita sebut adalah orang yang diutus. Jadi kalau para murid itu adalah istilah dari orang-orang yang dipanggil belajar, menerima ilmu, maka kalau rasul itu adalah yang kemudian setelah belajar, menimba ilmu, diutus untuk membagikan ilmu itu. Maka kemarin kalau kita dengar istilah kamu telah diberikan cuma-cuma, maka kamu telah mendapatkan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Jadi kalau para murid telah mendapatkan dengan cuma-cuma, maka kalau jadi rasul berikanlah juga dengan cuma-cuma. Nah, itu semangat dasar yang ditanamkan Yesus untuk para rasul, para murid-muridnya. Nah, sekarang hari ini kita berhadapan juga dengan bacaan atau Injil yang memiliki hal yang sama, yaitu adalah menjadi rasul.
Nah tentu kalau kita berbicara menjadi rasul awam atau menjadi rasul itu pasti sudah melampaui tahap-tahap, ya, tahap-tahap dari para murid yang tadinya mendengarkan, menerima, mendapatkan ilmu, ya, lalu kemudian diminta untuk dibagikan, diberikan. Jadi kalau seorang Katolik, ya, yang baik, tentu pasti semua Katolik yang baik, ya Bapak Ibu semua, pasti tidak akan mau hanya menjadi murid saja, hanya mendengarkan, menerima sabda, mendengarkan lagi, ya, menerima banyak masukan dari sabda, dari khotbah, hanya didiamkan begitu saja. Seminar ini, seminar itu, doa ini, doa itu, lalu kemudian novena ini, novena itu. Tetapi lalu kemudian untuk menjadi rasul atau diutus itu nanti dulu saja, ya. Jadi kalau ibaratnya kalau kita sekolah lebih senang jadi murid. Kapan lulusnya? Entar aja lah, masih senang tinggal kelas, masih senang jadi murid, ya. Jadi udah bertahun-tahun masih aja jadi murid gitu. Nah, seharusnya kalau sekolah pun ada tahapannya, jadi orang Katolik pun ada tahapannya. Setelah dibaptis, udah banyak belajar, mendapatkan masukan, maka dia bukan hanya jadi murid, dia harus jadi rasul. Diutus, apostolos adalah orang yang diutus. Orang yang seharusnya menjadi rasul itu punya menyandang gelar lulus, siap diutus, berani untuk diutus. Dan orang yang siap dan berani diutus itu pasti punya bekal. Nah, itulah para murid yang dibekali lalu kemudian diutus. Nah, tapi masalahnya kenapa? Masalahnya adalah pada hari ini dikasih tahu bahwa jadi rasul itu ternyata saudara-saudari tidaklah mudah. Jadi rasul itu ternyata juga punya yang namanya ancaman, ketakutan. Jadi kalau kita dengarkan di sini Yesus berbicara banyak soal takut dan dikatakan jangan takut. Ada 3 kali kata jangan takut. Kenapa? Karena menjadi rasul yang diutus ke tengah-tengah banyak orang pada waktu itu memiliki berbagai macam tantangannya. Kalau dalam bacaan pertama Nabi Yeremia itu banyak sekali ancamannya. Dia diancam, bahkan juga dia takut akan segala hal yang akan membuat dia jatuh tersandung. Dan itu adalah suatu bentuk kiasan yang mengatakan bahwa tugas yang dilakukannya itu tidaklah mudah. Ada banyak yang mengancam ketika dia mewartakan Tuhan. Begitu juga para murid, ada banyak yang mengancam ketika dia mau menyampaikan kabar baik kepada orang. Ada banyak hal yang membuat dia takut ketika orang itu harus berbicara soal kebenaran. Nah, maka tantangan menjadi rasul itu pada hari ini menjadi semakin jelas dan nyata. Kadang kita juga kurang berani untuk bisa menjadi rasul, masih ingin menjadi murid, masih senang menjadi murid, karena kita kalau sudah masuk pada menjadi rasul, itu banyak ketakutannya. Nah, kalau 3 kata jangan takut yang disampaikan oleh Yesus di sini, itu ada 2 kriteria, dibagi menjadi 2 kriteria. 2 kata jangan takut itu berkaitan dengan ancaman. Para murid dibuat sama Yesus untuk jangan takut dengan ancaman. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhi kamu. Lalu yang pertama, yang kedua, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Nah, jadi seorang rasul itu juga punya tantangannya seperti Nabi Yeremia dan 12 rasul ini yang diutus. Mereka punya ketakutan terhadap mereka yang akan memusuhinya, kalau bahkan membunuhnya. Nah, ini adalah sebuah ancaman menjadi rasul. Makanya orang senang jadi murid aja dibandingkan lulus menjadi rasul. Dan kategori yang kedua adalah orang diminta juga, para murid diminta juga jangan takut terhadap segala sesuatu karena rambut di kepalamu terhitung, dan janganlah kamu takut sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Artinya yang membuat para rasul ini juga takut adalah kekhawatiran, merasa diri kurang, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak ada yang bisa dibagikan. Walaupun sudah banyak diberikan, tapi merasa kurang. Apa yang mau saya bagikan sebagai rasul? Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka kalau tadi disebut kita sebagai rasul awam, maka tantangan kita sebenarnya 2. Yaitu kalau kita mau berbuat baik,
istilah paling gampang untuk menyewartakan kasih Kristus, istilah yang baik atau yang cukup bisa kita pahami untuk mewartakan Yesus Kristus berbuat baik ya. Itu juga tantangannya sama. Takut dimusuhi, takut diancam, takut dijauhi. Dan yang kedua, khawatir jangan-jangan nanti kalau saya berikan saya kurang. Jangan-jangan kalau saya berikan saya nggak bisa buat apa-apa. Saya takut saya masih kurang, maka saya tidak mau memberikan. Kekhawatiran. Jadi dua hal itu pun konteksnya masih realistis. Tantangannya dari zaman dulu, zaman sekarang. Menjadi rasul atau orang yang diutus. Takut dimusuhi, takut ke ancaman, macam-macam. Dan bahkan juga yang kedua tadi, takut untuk kekurangan. Takut tidak bisa untuk apa yang mau dibagikan. Nah ini adalah tantangannya. Maka dikatakan 3 kali jangan takut. Melainkan takutlah. Jadi ada 3 kali jangan takut, lalu dibuat takutlah gitu ya. Jadi maksudnya adalah jangan takut terhadap ancaman, jangan takut terhadap kekhawatiran, tetapi takutlah. Nah ini kata takutlah apa? Takutlah ini di sini maksudnya adalah percayalah ya, artinya takwa. Jadi kalau macam-macam kata takut bahasa Indonesianya sama, tapi yang satu ini disebut demikian. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Maksudnya adalah takutlah kepada Tuhan. Dengan istilah lain dalam bahasa yang ditulis adalah bertakwalah kepada Tuhan. Artinya percayalah kepada Tuhan. Di antara ketakutan-ketakutan itu seorang rasul diminta untuk percayalah kepada Tuhan. Nah lalu kemudian kalau orang diminta untuk jangan takut terhadap apapun, jangan khawatir, lalu percaya kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang harus dikerjakan oleh para rasul? Berbuat baik itu seperti apa? Saudara-saudari, tentu ada banyak macam-macam yang kita lakukan dengan hal yang sederhana. Para rasul yang dulu itu dan para Nabi Yeremia diminta untuk mewartakan dengan gagah berani tentang Kristus yang tersalib dan segalanya. Tentu hari ini pun menjadi rasul gagasannya itu berbeda-beda. Maka disebut rasul awam adalah rasul yang membuat atau mewartakan sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaan kita masing-masing. Saya kasih contoh. Saudara-saudari, ini adalah sebuah kisah yang saya ceritakan terus ya. Jadi suatu ketika saya itu bertugas di sebuah daerah pedalaman di Papua, saya itu pingin sekali yang namanya makan mie ayam. Karena pada waktu tugas di sana di pedalaman sudah 6 bulan tidak makan mie ayam. Baru pertama kali tugas di sana itu. Dan kalau di sini makan mie ayam itu di Jakarta, di Bekasi maupun di Tangerang, itu pada waktu saya tugas sebelum di sana itu gampang sekali saudara-saudari. Tinggal datang 1 meter saja dari pintu gereja sudah ada gerobak mie ayam. Karena sering mangkal di depan gereja waktu saya di Tangerang. Depan lagi 20 meter lagi sudah ada yang namanya babi kecap, babi mie ayam babi segala macam. 100 meter lagi sudah banyak sekali gerobak-gerobak yang menawarkan mie ayam dengan aneka macam rasa. Tetapi lain kalau saya di pedalaman itu 10 meter saya masih ketemu pohon, 20 meter saya masih ketemu juga jurang, 100 meter saya masih ketemu babi hutan dan sebagainya. Tetapi kalau saya mau makan mie ayam saya harus turun ke bawah 180 km dengan perjalanan yang sangat jauh sekali. Berangkatnya subuh-subuh, sampainya malam-malam dan tukang mie ayam pun sudah tutup. Dan kalau sudah tutup maka menginap dulu. Bayangkan makan mie ayam harus menginap dulu, lebih mahal menginapnya daripada makan mie ayamnya. Nah saudara-saudari, ada satu hal yang sangat menarik ketika saya makan itu. Saya perhatikan satu-satu ada orang-orang yang sedang membeli itu. Mie ayamnya juga lebih enak di sini pasti ya. Tetapi di sana karena cuma satu-satunya maka banyak orang yang makan di situ. Lalu ketika itu ada ketika ada seorang anak yang saya kenal betul, ini kayaknya anak dari kampung saya. Kalau saya berjalan 1 hari penuh, dia ini kira-kira 3 hari jalan kaki. Karena kalau di sana biasa mereka transportnya adalah kaki, jalan kaki. Dan kemudian ketika saya melihat bahwa ada seorang anak mengeluarkan uang dari sakunya itu hanya 10.000 rupiah yang sudah lucak dan kucel.
Bahkan juga sepertinya angkanya sudah tidak terlihat. Harga mie ayam itu semangkuk 15.000. Lalu kemudian tukang mie ayam itu diberikan uang itu dan kemudian dia melayaninya dengan biasa saja. Artinya adalah melayani sama dengan uang orang yang memberikan uang 15.000. Akhirnya diberikan semua, lalu kemudian ada yang protes. Lalu dia bertanya kepada tukang mie ayam itu, "Bapak, apakah mie ayam sekarang itu harganya sudah turun? Kalau kami memberikan 15.000, kenapa anak ini diberikan 10.000 harganya sama?" Lalu mie ayam itu dengan santai mengatakan, "Kalau ibu mau seperti dia, datanglah ke sini dengan jalan kaki selama 3 hari," gitu katanya. Bagi saya itu adalah suatu hal yang dibuat sebagai pekerjaan orang yang merasul. Tukang mie ayam sudah jadi rasul. Kenapa? Dia mau memberikan apa yang menjadi haknya untuk orang yang membutuhkan. Bahkan cuma 5.000 rupiah saja, dia telah menjadi rasul awam. Dia telah menjadi sesuatu yang disebut dengan orang yang diutus. Gampang sekali menjadi rasul awam. Melakukan sesuatu yang baik yang bisa dia lakukan, itulah rasul awam. Orang yang mempunyai profesi belum tentu dia bisa berbuat baik dengan profesinya. Tapi ketika dia pulang bertemu dengan orang, dia memberikan sesuatu, dia bila menjadi rasul awam. Jadi menjadi rasul itu tadi seperti ancaman seperti tadi itu. Nanti diomongin, nanti takut ini, nanti takut itu. Nah segala macam sehingga orang gagal berbuat baik gitu ya. Ketika orang sudah melihat orang kelaparan di pinggir jalan, nanti kalau saya lewat lagi, saya akan kasih lagi. Sudah kelewat. Ya, jadi pas muter lagi orangnya sudah nggak ada. Mungkin besok, sekarang udah nggak ada. Gagal berbuat baik. Ya. Jadi mungkin saudara-saudari pernah begitu. Saya mau kasih tetapi nanti sajalah, tanggung. Pas sudah muter lagi udah nggak ada orangnya. Itulah kadang-kadang yang menggagalkan kita menjadi rasul. Menjadi rasul sangat sederhana, tetapi kalau tidak dilakukan yang sederhana itu, maka kita gagal menjadi rasul. Semoga kita semua dimampukan untuk berbuat baik dengan profesi kita yang disebut dengan rasul. Rasul awam maupun rasul yang ditahbiskan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.